Ibu bisa ya, kalau gambarin? kita bayangkan itu semacam kayak buah duren ditaruh di tenggorokan, ditarik begini diginiin itu. Terus ya udah, setelah itu rasanya udah sakitnya udah luar biasa, udah saya hilang udah. Pas ibu hilang itu ibu masuk kondisi apa? Ya kayak saya tuh perasaan itu saya udah jalan aja udah. Saya jalan tanpa tujuan tuh, saya kayaknya jalan jauh sendiri saya. Begitu ngelihat apa ya, kayak gurun, pokoknya antara sini ke sono itu jauh ininya. Saya tuh mau turun, lah ditariklah sama orang, saya ada yang nolong. Pokoknya orang itu tinggi gede, cuman nggak diperlihatkan wajahnya. Terus kemana Ibu? Saya diajak pergi sama dia. Diajak pergi jauh banget, kayaknya jalan di lorong-lorong gitu. Saya diajak pergi jalan terus disuruh ngeliat itu, katanya itu apaan kok merah-merah saya gitu. Saya ngelihatnya dari jauh. Lihat dari jauh. Apa yang Ibu lihat? Warna Lautan, laut berwarna merah di situ. Ada bau apa? Ya bau amis, bau apa pokoknya di situ itu bau amis. Pokoknya itu panas lah di situ, kayak bara api itu. Ada bara api, tapi itu Iya, laut. tapi laut itu. Laut tapi ada bara apinya. Iya. Oke. Tapi kalau katanya laut tapi api gitu. Terus dia bilang, itu apa kayak gitu. Itulah neraka katanya gitu. Setelah itu saya diajak lagi muter sama dia. Kayaknya muter lagi lewat lorong-lorong gitu. Tapi gersang itu, kayak gurun-gurun gitu. Saya diajak lagi. Di situ tuh tempatnya sejuk banget. Buah apa aja di situ ada. Tempatnya sejuk itu tadi. Iya, buah, semacam buah apa di situ ada. Makanan di situ tersedia. Terus pokoknya enak banget lah. Jadi adem banget itu. Saya tanya lagi, kalau di situ itu apa? Itulah surga katanya. Itu tempat orang kalau yang ibadahnya bagus. Lah di situ saya diajak lagi sama itu. Udah ayo pergi lagi, saya diajak. Nah, diajak lagi. Kayak semacam ada emperan toko. Di situ tuh banyak orang. Itu kok banyak orang, tapi kok kurus-kurus kata saya. Kayak orang kelaparan, apa itu namanya, busung lapar gitu. Dan saya tanya lagi sama orang itu, lah kalau orang itu bagaimana? Lah orang itu yang meninggal, tapi sanak keluarganya tidak pernah mendoakan. Nah begitu udah selesai, saya diajak lagi. Diajak lagi ke tempat yang enak lagi. Itu orang pada makan enak di situ. Pada makan enak, segala macam buah tersedia di situ. Terus lah kok di situ kok enak banget kayak gitu. Itulah kalau anaknya, orang tuanya apa sanak saudaranya mendoakan, ya kayak gitu. Yang lagi makan tempat enak, pakai baju bagus. Iya. Terus Oh bagus itu, muda semua di situ, kayaknya ganteng-ganteng semua di situ. Terus saya ngomong, nah kalau yang seperti itu bagaimana? Ya enak di situ. Oh iya, cuma katanya dia, kamu belum waktunya katanya gitu. Kamu belum waktunya. Kalau kamu waktunya nanti dapat surat kuning katanya gitu. Nah, kalau udah nanti kamu dapat surat kuning, kamu bisa ke sini katanya gitu. Kalau sekarang aku anterin pulang dulu katanya gitu. Kemudian Ibu pada saat dikembalikan itu Ibu masuki kondisi situasi apa? Ya kayak semacam kayak ada sinar gitu. Kayak sinar datang, cahaya itu datang langsung kayak membawa saya gitu. Oke, terus? Nah, begitu udah langsung saya sadar gitu. Nah pas Ibu kaget, saudara-saudara gimana? Saudara-saudara saya langsung, bapak saya langsung astagfirullahaladzim gitu. Bapak saya tuh alhamdulillah kamu hidup lagi gitu. Jadi istri semua, bapak saya kan di situ saudara apa kakak yang langsung ya kayak gitu. Jadi disitulah saya langsung sama orang tua sujud saya. Disitulah saya sadar yang tadinya saya nggak ngerjain sholat, nggak sama orang tua semaunya gitu ya. Disitulah saya sadar. Dulunya Ibu seperti apa?
Saya dulunya ya nakal, Mbak. Nakal seperti apa? Ya nakalnya tadi ya, kenapa saya sampai gonta-ganti suami gitu ya? Ya karena kenakalan saya, kebandelan saya gitu. Itulah. Berapa kali menikah itu? Alhamdulillah 7 kali. Oke, terus setelah kejadian itu ada perubahan nggak dari ibu? Ya alhamdulillah, yang tadinya saya ibaratnya bandel ya, nakal, saya itu alhamdulillah semenjak kejadian itu saya udah nggak ngerjain yang katanya dilarang oleh Allah, saya nggak ngerjain lagi. Saya sekarang mulai ibaratnya tambah dekat sama Allah gitu. Kan di sana di rumah saya sebagai ketua majelis taklim. Di rumah sekarang ya? Iya. Ya saya sering ceritain itu pengalaman saya sama jemaah-jemaah gitu. Ada hikmahnya nggak Bu dengan kejadian? Ya ada hikmahnya banyak. Apa tuh hikmahnya diantaranya? Ya dulu saya sebagai pemijat ibaratnya walaupun katanya duit banyak ya, tapi ada aja habis saja terus-terusan. Nah sekarang walaupun katanya cuman jualan nasi uduk kita, tapi alhamdulillah berkah gitu ya. Begitu luar biasa pengalaman perjalanan spiritual yang dirasakan, dilihat dan didengar oleh Ibu Murti pada saat proses mati suri. Kita akan melihat ekspresi wajah pada saat Ibu Murti diwawancara. Berikut ini. Ekspresi pertama. Ini adalah ekspresi wajah pada saat ditanyakan, seperti apa rasa sakitnya dicabut nyawanya, Bu? Dia memegang bagian jantung dan tahu jantung adalah kalbu, diletakkan semua sumber sakit. Dan kalau Ibu bisa menggambarkan sakit seperti apa sampai Ibu memegang jantung Ibu? Ya saya merasakan sakitnya itu luar biasa. Jadi ya kalau sakitnya ya pokoknya sakit banget lah. Ekspresi selanjutnya. Ini adalah ekspresi saat Ibu menjelaskan dan menceritakan Ibu melihat neraka dari kejauhan. Ibu di sini terlihat wajah ketakutan, ini terlihat dari ekspresinya, kemudian ada mulut yang terbuka sedikit, kemudian agak sedikit naik kalau Anda perhatikan di sini dari yang wajah biasanya. Kalau dalam keadaan normal Ibu seperti apa bibirnya, tapi agak sedikit naik. Takutnya seperti apa? Apa Ibu takutkan? Ya takutlah karena saya orang banyak dosa. Jadi saya ya merasakan seandainya saya masuk di situ apa jadinya. Itu yang dirasakan oleh Ibu, ketakutan dan mencium bau yang tidak nyaman. Kemudian kita akan lihat ekspresi selanjutnya. Ini adalah ekspresi wajah pada saat Ibu menceritakan surga. Dari tubuhnya yang posisi tegak seperti ini, dia mundur dan rileks sampai ke belakang dan tutup mata. Seperti ini. Apa yang Ibu rasakan, Ibu lihat pada saat Ibu menceritakan ini? Ya kalau di surga itu merasakan enak kayaknya. Ya Allah, kalau misalkan seandainya saya masuk ke situ tuh kayaknya nikmat banget, kayaknya enak banget di situ. Sampai menutup mata itu Ibu seperti tidak sanggup melihat kenyataan yang ada. Iya. Artinya apakah sedemikian indahnya? Indah banget. Surga itu benar-benar indah. Memang tidak mudah untuk dapat kita nalar secara logika apabila kita bicara mengenai kisah spiritual. Karena memang kisah spiritual tidak dapat dijelaskan secara logika. Itu akan terpulang kepada Anda, apakah Anda mempercayainya atau tidak. Tapi yang jelas, hari ini kita mendapatkan pembelajaran yang luar biasa, bahwa mati suri itu pernah dialami oleh orang lain yang dipilih oleh Tuhan untuk menceritakan dan menyebarluaskan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Apa yang akan saya ungkap selanjutnya? Saksikan terus On The Spot Review. Tak hanya jajanan serba